Halo semuanya, selamat datang di video kami yang akan membantu Anda memahami dan mengenali berbagai gangguan mental. Kita semua tahu bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, namun seringkali kita kurang memperhatikannya. Di video kali ini, kita akan membahas 4 gangguan mental utama yang sering dihadapi oleh banyak orang di seluruh dunia. Yang pertama ada gangguan kecemasan. Yang kedua ada gangguan autistik. Yang ketiga ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau biasa disebut ADHD, serta gangguan stres. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan adalah gangguan mental yang membuat pengidapnya selalu merasa cemas, khawatir, atau takut sehingga kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Rasa cemas dan gangguan kecemasan adalah dua kondisi yang berbeda. Gangguan kecemasan membuat Anda mudah sekali khawatir terhadap berbagai hal, bahkan ketika sedang berada dalam situasi normal. Faktor-faktor penyebab gangguan kecemasan itu bisa meliputi yang pertama, faktor genetik, kedua, pengalaman traumatis, yang ketiga, stres jangka panjang, yang keempat, kondisi medis dan masalah kesehatan tertentu, yang kelima, pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis. Lalu, apa saja sih tanda dan gejala gangguan kecemasan secara umum? Yang pertama itu, mengalami kecemasan intens selama berhari-hari, minggu, atau bahkan bulan. Yang kedua, kesulitan berkonsentrasi atau pikiran kosong. Yang ketiga, kesulitan mengendalikan perasaan khawatir, cemas, atau takut. Yang keempat, mengalami gangguan tidur, termasuk kesulitan atau selalu merasa kurang tidur. Yang kelima, merasa gelisah terus-terusan tanpa alasan yang jelas. Yang keenam, jantung berdebar atau detak jantung meningkat. Yang ketujuh, berkeringat dan gemetar. Yang kedelapan, mengalami masalah pencernaan. Lalu, yang terakhir, harus selalu hindari pemicu kecemasan. Nah, sobat-sobat, kalian tahu gak sih cara mengatasi gangguan kecemasan itu kayak gimana? Coba, kalian bisa melakukan hal yang kalian suka, mencoba hal baru, olahraga secara teratur, konsumsi makanan sehat, tidur yang cukup, serta pergi ke psikiater jika dirasa belum bisa diatasi. Apa sih fobia spesifik? Jadi, fobia spesifik adalah ketakutan yang berlebihan terhadap objek, hewan, atau situasi. Contoh fobia spesifik itu bisa jadi ketinggian, fobia muntah, fobia terhadap kematian, dan fobia terhadap penyakit. Bagaimana sih cara mengenali orang fobia? Jadi, yang pertama itu ada terapi paparan berulang. Pengidap fobia spesifik yang dipaparkan secara bertahap terhadap objek atau situasi yang memicu ketakutan mereka. Teknik relaksasi dan pengendalian pernapasan digunakan untuk mengurangi kecemasan. Selanjutnya ada terapi kognitif. Terapi ini membantu individu mengubah cara berpikir dan menghadapi ketakutan mereka. Terapi ini digunakan untuk mengurangi respon ketakutan. Lalu yang terakhir ada farmakoterapi jangka pendek. Obat-obatan seperti selektif serotonin reuptake inhibitor digunakan untuk mengurangi gejala fobia. Namun, farmakoterapi jangka panjang tidak direkomendasikan karena risiko efek samping dan penyalahgunaan. Faktor-faktor seseorang mengalami fobia spesifik itu bisa jadi pengalaman traumatis, riwayat keluarga, faktor lingkungan, atau genetik.
Oke, selanjutnya kita akan membahas gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial. Gangguan kecemasan sosial atau dikenal sebagai fobia sosial adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh ketakutan berlebihan dan terus-menerus terhadap situasi sosial atau performa di depan orang lain. Individu yang mengalami gangguan ini sering merasa cemas bahwa mereka akan dihakimi, ejek, atau dipermalukan. Berikut merupakan beberapa gejala utama gangguan kecemasan sosial, yaitu 1. Ketakutan intens. Ketakutan intens yaitu takut berinteraksi dengan orang lain, terutama orang asing. Yang kedua, yaitu kecemasan antisipatif, yaitu rasa cemas yang kuat sebelum menghadapi situasi sosial. Yang ketiga, ada gejala fisik. Keringat berlebih, gemetar, jantung berdebar-debar, dan mual. Yang keempat, ada hindari situasi sosial, yaitu dengan menghindari pertemuan sosial, berbicara di depan umum, atau interaksi sehari-hari. Yang kelima, ada kesulitan dalam fungsi sehari-hari, yaitu adanya kesulitan dalam pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari karena rasa takut terhadap interaksi sosial. Penyebab gangguan kecemasan sosial dapat bervariasi, termasuk faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman masa lalu yang traumatis. Berikut merupakan beberapa metode pengobatan yang efektif, yaitu 1. Terapi kognitif perilaku atau CBT. Dengan membantu individu mengubah pola pikir dan perilaku yang memicu kecemasan. Yang kedua, ada medikasi. Obat antidepresan atau obat anti kecemasan yang diresepkan oleh dokter. Yang ketiga, ada terapi exposure, yaitu dengan secara bertahap mengekspos individu pada situasi sosial yang ditakuti untuk mengurangi kecemasan. Yang keempat, ada dukungan sosial. Dukungan sosial yaitu kelompok dukungan atau terapi kelompok untuk berbagi pengalaman dan strategi coping. Dengan perawatan yang tepat, banyak individu dengan gangguan kecemasan sosial dapat belajar mengelola gejala mereka dan menjalani kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang gangguan obsesif. Seperti namanya, orang dengan OCD menderita obsesi, pikiran-pikiran menetap, dan kompulsi atau dorongan perilaku yang terus-menerus dilakukan, tidak dapat mereka cegah. Obsesi meliputi perhatian berlebih atau keprihatinan, atau jijik dengan cairan, tubuh, kotoran, kuman, dan sejenisnya. Takut bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dan kebutuhan untuk kesimetrisan sebagai besar kumulasi masuk ke dalam salah satu dari 4 kategori. Perhitungan, pemeriksaan, pembersihan, penghindaran. Misalnya, orang biasanya berulang kali memeriksa pemanggangan di atas kompor untuk melihat sudah dimatikan atau belum. Juga jendela atau kunci untuk memastikan sudah terkunci. Faktor penyebabnya adalah seperti halnya dengan skizofrenia. Tidak semua kasus OCD bersifat genetik. Gangguan kadang-kadang terjadi setelah kerusakan otak yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti trauma kelahiran, ensefalitis, dan trauma kepala. Secara khusus, gejala tampaknya terkait dengan kerusakan atau disfungsi ganglia basal, gyrus cingulata, dan korteks prefrontal. Gangguan obsesif juga memiliki gejala. Yang pertama, kewaspadaan berlebihan. Yang kedua, gerakan berulang. Yang ketiga, perilaku ritualistik atau pengulangan kata atau tindakan secara terus-menerus. Yang keempat, suasana hati bimbang. Yang kelima, rasa bersalah atau serangan panik. Nah, bagaimana sih cara pengobatan dan penanganannya? Di sini, aku akan menyebutkan apa saja pengobatan dan penanganannya. Yang pertama, terapi aversi. Menekan perilaku yang tidak diinginkan, seperti merokok, dengan mengaitkannya dengan pengalaman negatif, seperti kejutan listrik. Yang kedua, terapi perilaku emotif rasional. Pengobatan psikologis yang membantu orang mengubah pikiran negatif dan irasional serta meningkatkan kesejahteraan emosional. Dan yang terakhir, psikoterapi. Pengobatan gangguan mental atau perilaku melalui terapi bicara. Selanjutnya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder
atau yang lebih dikenal dengan ADHD. Sebenarnya ADHD itu apa sih? ADHD adalah gangguan mental yang menyebabkan anak sulit untuk memusatkan perhatiannya, serta memiliki perilaku impulsif dan juga hiperaktif. Gangguan ini bisa terjadi karena kombinasi dari faktor genetik, seperti riwayat keluarga dengan ADHD dan juga faktor lingkungan, seperti terpapar zat beracun selama masa perkembangan atau trauma pada otak. Gejala-gejala yang terjadi pada gangguan ADHD adalah yang pertama, mudah terganggu perhatiannya, yang kedua, lupa, yang ketiga, impulsif, yang keempat, pencernaan yang buruk, dan yang kelima, hiperaktivitas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengobati atau menangani ADHD. Yang pertama, dengan obat penenang yang diresepkan oleh dokter. Cara ini dilakukan untuk membantu pengidap ADHD agar dapat mengurangi perilaku hiperaktif dan impulsifnya. Yang kedua, terapi CBT, yaitu psikoterapi untuk membantu pengidap ADHD agar dapat mengubah perilaku serta pola pikirnya menjadi lebih positif ketika menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Yang ketiga, menerapkan metode pengasuhan yang tepat untuk anak pengidap ADHD. Misalnya, orang tua dapat membuat jadwal rutinitas serta memberikan arahan yang jelas. Orang tua juga dapat memberikan contoh untuk berperilaku tenang. Kalian ada yang tahu nggak apa sih itu stres? Stres adalah respon non-spesifik dari badan terhadap setiap tuntutan yang dibuat atasnya. Reaksi pertama terhadap setiap jenis stres adalah kecemasan. Selanjutnya, kecemasan itu akan diikuti oleh tahap perlawanan dan pengerahan kimiawi dari sistem pertahanan tubuh. Bila ancaman terjadi secara berkepanjangan, maka tubuh akan kehabisan energi untuk melawan ancaman itu dan sistem pertahanan tubuh akan berkurang. Sedangkan dalam ilmu psikologi, stres diartikan sebagai suatu kondisi kebutuhan yang tidak terpenuhi secara adekuat, sehingga menimbulkan adanya ketidakseimbangan. Faktor penyebab yang terjadi pada stres. Sumber stres atau penyebab stres dikenali sebagai stresor. Stresor dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama stresor fisik biologis, yaitu stresor yang bersumber dari fisik seseorang, misalnya dingin, panas, infeksi, dan rasa nyeri. Yang kedua, stresor psikologis, yaitu stresor yang bersumber dari psikis, misalnya takut, khawatir, cemas, marah, kesepian, dan lain-lain. Yang ketiga, stresor sosial budaya, yaitu stresor yang bersumber dari kultur yang melatar belakangi kehidupan seseorang. Misalnya, perceraian, perselisihan, pengangguran, dan lain-lain. Penyebab stres juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Eksternal misalnya kondisi fisik yang kurang baik dan lingkungan yang tidak menyenangkan. Sedangkan internal, penyebab internal dapat berhubungan dengan kondisi fisik maupun psikis. Ciri-ciri atau gejala yang terjadi pada stres. Gejala stres dapat bervariasi setiap individu, namun beberapa yang umum seperti pertama, perubahan mood seperti kecemasan, gelisah, atau mudah marah. Yang kedua, gangguan tidur, baik sulit tidur atau tidur berlebihan. Yang ketiga, kesulitan berkonsentrasi atau sulit fokus. Yang keempat, perubahan nafsu makan bisa lebih atau kurang. Yang kelima, perasaan putus asa atau tidak berdaya. Mengobati rasa stres dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menyediakan waktu istirahat atau luangkan waktu untuk beristirahat dan melepaskan diri dari situasi pemicu stres. Yang kedua, berolahraga secara teratur atau melakukan relaksasi seperti meditasi. Yang ketiga, mengonsumsi makanan sehat. Makanan sehat dan seimbang dapat mendukung kesehatan fisik dan mental. Yang keempat
ada tidur yang cukup dan mengelola waktu dengan baik. Selanjutnya ada Autism Spectrum Disorder atau gangguan spektrum autisme. Gangguan ini adalah kondisi perkembangan yang mempengaruhi cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku. Faktor penyebab gangguan ini belum sepenuhnya dipahami, tetapi diketahui bahwa faktor-faktor genetik dan lingkungan berperan dalam perkembangannya. Beberapa studi menunjukkan adanya keterlibatan faktor genetik yang signifikan. Gejala yang terjadi pada gangguan autisme dapat bervariasi, tetapi ada beberapa ciri-ciri yang sering terjadi, yaitu yang pertama, kesulitan dalam berkomunikasi, seperti kesulitan dalam berbicara, memahami bahasa, atau memahami ekspresi wajah. Yang kedua, kesulitan dalam berinteraksi sosial, seperti sulit membentuk hubungan sosial atau memahami norma-norma sosial. Yang ketiga, pola perilaku yang terbatas atau berulang, seperti minat yang intens terhadap suatu objek atau aktivitas tertentu serta kebiasaan yang berulang-ulang. Yang keempat, sensitivitas terhadap rangsangan sensorik tertentu seperti suara atau cahaya yang intens. Pengobatan pada gangguan autisme melibatkan pendekatan multidisiplin yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, intervensi perilaku, yaitu terapi perilaku terstruktur untuk mengajarkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kemandirian. Yang kedua, intervensi pendidikan, yaitu program pendidikan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan individu dengan autisme. Yang ketiga, terapi bicara dan bahasa, yaitu untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi verbal atau nonverbal. Yang keempat, terapi okupasi, yaitu untuk membantu individu mengatasi hambatan dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh sensitivitas sensorik atau perilaku yang berulang. Yang kelima, pengobatan medis. Beberapa kasus autisme juga dapat memerlukan pengobatan medis untuk mengatasi masalah kesehatan fisik atau mental yang terkait. Nah, itu dia teman-teman, jenis gangguan mental yang sering dialami oleh banyak orang di seluruh dunia. Semoga video tadi bermanfaat ya. See you next video. Bye-bye. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a